Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Marissa Devi tentunya dalam program kesayangan kita di Talk Show. Oke, hari ini Ica seneng banget karena kita udah kedatangan tamu spesial yang cantik dan masih muda banget. Sesuai dengan tema kita hari ini, sharing session generasi milenial. Oke, kali ini kita langsung aja kenalin Jalika Maharani. Halo Ica. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ica apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makin cantik kayaknya. Oh, yang lebih cantiknya muji. Oke, Jalika Maharani ini enaknya dipanggil siapa nih kira-kira Ica? Banyak sih biasanya panggil Jia, J juga bisa. Kak J, oke biar lebih akrab. Biar lebih akrab ya. Oke, jadi Kak J ini adalah salah satu Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 sampai 2024. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kemarin 1 Oktober baru dilantik juga. Jadi ini baru banget sebenarnya. Baru banget. Jadi mungkin belum nyampe 2 bulan. Belum nyampe 2 bulan. Pelantikannya baru 2 bulan lalu. Oke. Pemilihannya kemarin terakhir di bulan April ya? Iya, jadi dari bulan April ke pelantikan itu setengah tahun. Oke, setengah tahun. Lama ya. Lumayan lama ya. Lama banget sih. Nyalingin aktivitas setelah pemilihan itu disibukkan dengan apa nih Jay sendiri? Masih aktif dalam kegiatan sosial, juga ngurus beberapa bisnis, dan emang masih giat dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu-gitu. Ya, gitu ya. Terus ini kan Jay ini kan tergolong muda ya, hampir sama nih umur kita nih ya, hampir sama. Gimana sih bisa terpilih menjadi DPD RI? Gimana sih perjalanannya? Gimana bisa terpilih? Yang pasti mencalonkan diri dulu gitu kan. Iya. Jadi mungkin kalau ditanya tentang motivasinya, kenapa sih mau mencalonkan diri di usia sebelia ini? Karena kan jarang-jarang dan memang dominasi untuk parlemen tuh biasanya orang-orang yang sudah usia 30 ke atas atau 40 ke atas bahkan kan. Jadi ya memang ini merupakan suatu hal yang lumayan rare gitu ya, tapi nggak bikin aku juga jadi takut. Kan awalnya sebenarnya dimulai waktu aku umur 19 tahun, itu lagi nyusun tugas akhir gitu. Dan tugas akhir itu berkaitan dengan organisasi Karang Taruna di mana aku aktif di dalamnya. Jadi sering pulang ke Jakarta Kabupaten OI gitu kan. Kebetulan aku aktifnya di Kabupaten OI waktu itu. Jadi waktu nyusun itu aku terjun langsung ke organisasi, kemudian juga aku aktif dalam beberapa kegiatan kayak jadi volunteer relawan anti narkoba, juga aku sempat jadi pembina Satu Desa Satu Dunia, dan sering ketemu dengan masyarakat luas. Jadi intensitas aku ketemu masyarakat itu sering banget waktu itu, dan mulai tumbuh ada rasa mau mencalonkan diri itu pada saat itu. Sebenarnya kalau ditanya mau cita-citanya mau jadi apa, dulu nggak pernah terbayangkan untuk jadi politisi. Walaupun memang keluarga besar backgroundnya politisi kan, tapi nggak pernah terjadi cita-cita gitu loh. Kalau ditanya lebih suka jadi apa, mungkin lebih prefer mau jadi dokter dulu, terus jadi pedagang atau jadi pengusaha gitu kan. Tapi setelah terjun langsung ke masyarakat, sering ketemu masyarakat, ada dorongan dari mereka juga, Mbak Jia kenapa nggak mencalonkan diri aja jadi wakil kita gitu, dari jalur independen DPD RI gitu, non partai politik. Awalnya sempat mikir kayak mampu nggak ya, bisa nggak ya, karena kan itu merupakan suatu hal yang besar gitu kan, sampai tanggung jawab yang besar gitu kan, sampai sempat diskusi sama orang tua gimana kalau misalnya aku nyalon dari DPD. Bahkan orang tua sempat bilang kayak meragukan gitu loh, yakin kamu gitu, walaupun orang tua berlatar belakang politik, tapi tetap diingatkan lagi bahwa usia kamu masih muda, apa mau, apa mampu. Karena untuk mencalonkan diri itu bukan gaya-gayaan, karena ada tanggung jawab yang besar dan akan ada hal yang dilakukan untuk mencapai itu gitu loh. Jadi jangan jadi hal yang sia-sia aja. Jangan cuma mau gaya-gayaan doang gitu kan. Orang tua juga mengingatkannya seperti itu. Tapi aku mikirnya memang nanti
akan sangat banyak yang dikorbankan. Papa juga sudah mengingatkan kalau kamu sudah menjadi anggota DPD, paling tidak minimal kamu sudah menjadi public figure yang harus jadi contoh buat orang-orang lain, menjadi contoh buat teman-teman, masyarakat luas gitu kan. Otomatis tingkah laku kamu tidak bisa disamakan mungkin dengan teman-teman kamu yang mungkin masih mau nongkrong atau mau melakukan hal-hal yang ibaratnya tidak elok dipandang oleh masyarakat sebagai pejabat negara gitu kan. Apa mau gitu, apa siap gitu kan. Ya aku rasa agak egois kalau misalnya aku mementingkan kenyamanan diri sendiri tanpa memikirkan saran dan masukan dari teman-teman yang ibaratnya tadi mendukung kan, mensupport. Bahkan mereka sudah inisiasi galang dukungan dulu, karena kan persyaratan untuk mencalonkan anggota DPD itu dukungan yang kuat. Harus dari 3.000 KTP dulu. Jadi teman-teman itu bahu-membahu, yuk kita kumpulin dulu nih KTP buat Mbak Jia yakin buat biar dia nyalon DPD gitu kan. Lihat antusias dari masyarakat begitu ya juga saya terdorong dong gitu. Jadi lebih ke semangatnya lebih berkali-kali lipat, apalagi orang tua sebelumnya yang dari awalnya meragukan tiba-tiba mensupport gitu. Kebetulan juga ini ada fakta uniknya nih. Ketika saya mencalonkan itu usianya masih 20 tahun. Berpikir untuk mencalonkan diri ya, dari 19 ke baru masuk 20 tahun gitu kan. Jadi sempat dipertanyakan juga, emang umurnya udah cukup? Soalnya kan untuk mencalon sebagai wakil daerah itu, anggota parlemen itu usianya minimal 21 tahun. Waktu itu peraturannya masih belum tahu tuh 21 tahun itu apakah pada saat pemilihan ataukah pada saat pendaftaran gitu kan. Jadi pasalnya masih pasal karet gitu. Tapi tepat seminggu sebelum atau sebulan sebelum lah waktu itu sebelum penetapan PKPU, peraturan KPU itu keluar pasal lagi bahwa pencalonan syarat 21 tahun usia minimal itu adalah pada saat penetapan daftar calon tetap. Yang mana itu pada tanggal 20 September, tepat pada hari ulang tahun aku, 21 tahun. Jadi kayak emang bener-bener kayak destiny gitu loh, kayaknya udah dikasih jalan deh ini sampai kayak umur aja mepet-mepet gitu kan. Pas banget gitu loh. Jadi itu salah satu fakta lucu lah ibaratnya ya. Nah, saat usia baru menginjak 20 tahun itu apa sih yang Jay pikirkan seperti itu mengenai tanggung jawab di Dewan Perwakilan Daerah itu kan nggak mudah gitu. Saat itu terpikir apa? Tujuannya apa? Tujuan itu waktu itu kan aku aktif dalam organisasi kepemudaan gitu. Terus aku berpikir bahwa wah, anak muda ini jarang ada yang turun ke dunia politik dan terjun langsung ke parlemen. Sebelumnya sempat berpikir bahwa aktif dalam kegiatan sosial tuh rasanya udah cukup lah untuk kita bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Tapi rasanya kayaknya kurang deh, karena setelah dipikir-pikir lagi, politik itu mengatur segala kebijakan itu. Dan untuk mengakomodir, untuk menyerap aspirasi anak muda itu, saya rasa anggota parlemen yang mungkin usianya tidak sama dengan kita ya kurang paham, kurang ibaratnya menghayati, kurang menjiwai juga kan. Jadi harus memang ada representasi dari sosok muda itu tersendiri. Sosok muda dan perempuan juga itu menjadi pertimbangan kan. Dan jadi tentunya semangatnya juga. Semangat anak muda kan beda juga ya. Jadi sebenarnya motivasi awal juga ingin menjadi representasi anak muda dan perempuan di parlemen gitu sih. Jadi mungkin akan program kerjanya lebih ke peningkatan sumber daya perempuan dan sumber daya anak mudanya gitu. Oke, ini sebenarnya jadi suatu kebanggaan nggak sih untuk Jay sendiri gitu di usia yang sekarang udah pencapaiannya udah seperti ini. Bangga nggak kira-kira? Kalau bangga pasti ya maksudnya, tapi untuk menjadi jumawa dan cukup sampai di sini rasanya enggak, karena kita juga pasti akan terus belajar dan terus berkembang gitu kan, apalagi di usia sebelia saya ya mungkin ditilik dari segi pengalaman ya pasti jauh lah lebih berpengalaman yang usianya sudah lebih dewasa, lebih senior, kemudian juga sebelumnya yang sudah berkecimpung di dunia apa dulu. Kalau saya kan fresh graduate langsung nyalon gitu kan, aktif dalam beberapa organisasi, tapi ya tidak selama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ya ada challenge tersendiri lah untuk duduk di kursi DPD dengan rekan-rekan yang sudah ada gelar profesor di depannya atau bahkan gubernur 2 periode, wali kota 2 periode. Jadi ya memang ada challenge tersendiri juga sih. Oke.
Betul, pemirsa. Jadi seru banget pastinya. Cerita J ini benar-benar menginspirasi ya. Dari background keluarga J memang sebagai anggota politisi semua. Terus tuh juga J memang berlatar belakang memang sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ya, organisasi-organisasi. Jadi memang J ini memang aktif. Menurut J kira-kira ya untuk kedepannya nih, gimana kedepannya masalah mengenai program mungkin? Program yang akan dijalankan? Program-program yang akan dijalankan ya. Sebenarnya kan dari awal saya memang sudah fokus ke perempuan dan anak muda sebenarnya. Tapi ketika masuk, saya apa ya menyebutnya? Karena kan itu ada 4 komite yang harus dibagi dengan ke teman-teman yang lain kan gitu kan. Kebetulan saya masuk di komite 1 tuh. Memang komite yang sebenarnya tidak berjalan secara langsung dengan visi dan misi saya, tapi itu tidak menjadi halangan bagi saya. Jadi sekilas tentang komite 1 itu lebih ke otonomi daerah. Jadi dia bermitra dengan Kemendagri, kemudian juga KPU, pertanahan, dan pemekaran dan penyatuan daerah begitu kan. Jadi ya memang untuk sumber daya itu ada di komite 3 dan saya tidak masuk ke dalam sana. Mungkin nanti kita juga harus mengkaji lebih dalam lagi lah apa sih sebenarnya yang sebenarnya dibutuhkan. Karena ketika saya turun langsung juga sebenarnya tidak bisa dijalankan sesuai dengan visi misi juga, karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat tuh sangat kompleks. Jadi tidak hanya permasalahan anak muda dan perempuan doang, cuman ada akses pendidikan, kemudian ada juga lapangan pekerjaan, masalah kemiskinan, masalah kenakalan remaja, masalah memang kompleks ya. Kompleks. Jadi memang harus kita kerjasama, harus kita apa sih namanya? Kita bahu membahu lah, kita diskusi dulu, kita lakukan audiensi dan sebagainya macamnya sih. Lebih ke situ. Kasian ya J-nya kayaknya dari tadi ditanya dalam banget nih. Kita penasaran nih sebenarnya J ini sekarang lagi ada kegiatan nggak di luar jadi anggota DPD RI itu, di luar itu ada nggak atau masih kuliah? Iya, sekarang kan lanjut kuliah di Bina Dharma nih. Oh, di Bina Dharma Komunikasi. Karena kemarin aku ambil D3 diploma di Universitas Indonesia, Vokasi Komunikasi Hubungan Masyarakat. Jadi memilih untuk melanjutkan ekstensi di Bina Dharma. Karena memang kenapa milih Bina Dharma juga fasilitasnya oke banget. Terus juga memang anak-anaknya yang aku tahu, teman-teman juga sempat ada yang kuliah di sini juga, komunikasi memang qualified gitu loh. Emang saya rasa Bina Dharma memberikan kesempatan mahasiswanya untuk berkreasi seluas-luasnya gitu loh. Jadi nggak strict kepada teori aja gitu. Jadi aku ngerasa cocok lah di sini. Oke, pemirsa di rumah pasti nggak nyangka kalau J ini sebenarnya memang mahasiswa sini. Universitas Bina Dharma. Jadi kita tuh bangga sekali punya J di sini. Suatu kebanggaan lah untuk universitas juga. Ya, saya bangga juga lah kuliah di sini. Oke, bangga juga. Oke, mungkin yang lain penasaran nih. Kalau penasaran jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal ngobrol lagi sama J. Tetap di Talk Show. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Talk Show, masih sama Ica dan Kak J di sini. Oke, tadi udah seru banget ya, banyak banget yang dibahas walaupun baru session pertama. Alhamdulillahnya Kak J ini kooperatif ya, enak banget diajak ngobrolnya karena mungkin memang usianya masih muda nih kayaknya ya. Oke. Jadi ini J, tadi kan kita ngebahas nih kenapa J milih Universitas Bina Dharma sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Oke, sekarang Ica mau nanya, kenapa milih komunikasi sih? Sebenarnya milih komunikasi mungkin memang passion dari kecil ya, karena memang dari kecil suka ngomong. Sebenarnya saya lebih suka jadi Ica loh, mau nanya-nanya gitu daripada jawab. Tukeran harusnya. Memang dari kecil emang banci kamera dulu. Banci kamera. Suka nanya-nanya, kepo orangnya, terus juga suka ngomong. Dan menurut saya ilmu komunikasi adalah ilmu yang bisa diterapkan di mana saja gitu betul loh. Sekali. Jadi kayak kantor manapun kayaknya butuh komunikasi, dan apapun juga memang butuh komunikasi. You cannot not communicate, gitu sih slogannya gitu. Ya karena komunikasi itu kita bisa pakai di mana aja. Kadang juga kita nggak perlu ya pakai teori, kita perlu cuman ngamalinnya aja kayak gitu kan. Betul. Kita bertindaknya seperti apa? Gitu kan. Iya, betul sekali. Kemudian nih J, kemarin sebenarnya ini kan J ini kan termuda nih. Ada nggak sih hambatan, maksudnya kayak dari pihak luar yang berkomentar sehingga J berada di titik ini seperti itu? Ada nggak omongan dari luar yang pasti banyak, apalagi
kalau anak muda itu kan didentikan kalau anak muda masuk terjun dunia politik ini pasti diraguin ya. Diraguin atau ini nih anaknya siapa nih gara-gara nih gitu kan, pasti sering orang tuanya siapa gitu, di underestimate itu kan pasti gitu. Tapi ya aku fun-fun aja, ya itu bagian dari salah satu challenge yang harus aku hadapi, yang bikin aku juga harus lebih dewasa dan lebih wise untuk menyikapinya. Tapi ya perlu dijelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang dipilih langsung oleh masyarakat pada pemilu gitu kan ya, yang nanti memilih itu dipilih adalah masyarakat umum. Jadi bukan ayah saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD sebagai hak saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi tapi ya stigma itu ya tetap harus melekat kepada saya, dan itu juga harus menjadi tantangan bagi saya, harus bisa nggak cuman karena modal nama besar, tapi juga memang harus punya kualitas dalam diri sendiri gitu. Terus juga setelah bekerja ini juga ada challenge-nya juga, karena kan seperti yang saya bilang tadi, yang mendominasi di sana mungkin incumbent yang sudah 2-3 periode, kemudian juga orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia politik sebelumnya, baik itu dari Dewan Provinsi, Dewan Daerah, terus juga ada kepala daerah, bahkan polisi juga ada, pensiunan, jenderal segala macam. Jadi ya memang ada apa ya namanya, ada challenge tersendiri, tantangan, tapi saya jadikan itu sebagai motivasi juga dan pembelajaran lah. Jadi jangan sampai kita rendah diri, jadi ibaratnya memisahkan diri dengan teman-teman, terus juga itu. Aku tetap bergaul seperti biasa dengan Prof. Jimli, dengan Prof. Silvi, kemudian Pak Made Mangkupastika juga. Semua teman D itu sangat welcome dan sangat mau membagi ilmu, dan saya beruntung. Dan untuk menjadi seperti itu juga kita harus membuka diri, jangan sampai rendah diri, sampai mengunderestimate diri sendiri, nggak boleh. Betul. Kayak susah nggak sih berbaur dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, susah nggak? Bagaimana cara berbaur dengan mereka? Susah-susah senang sih sebenarnya. Susah-susah belajar juga. Susah tapi fun gitu loh, belajar. Mereka juga pasti memaklumi bahwa saya itu masih muda gitu kan. Malah sebenarnya senangnya saya itu di sana, walaupun usianya sudah senior, lebih senior daripada saya, tapi mereka berjiwa muda ya. Mungkin karena kemajuan teknologi dan informasi, yang tua ini jadi setengah tua semua. Jadi mereka lebih enjoy untuk ngobrol sama saya. Mereka juga banyak belajar dari saya, dan saya juga banyak belajar dari mereka. Sharing lebih ke sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, sharing generasi milenial. Oke, kayaknya kalau obrolan yang kayak gini nggak ada habisnya. Kan kita nih penasaran kan, J ini cantik banget, seger banget nih. Oh masa? Muda ya, tentunya muda. Rahasianya apa sih? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu. Apa ya? Masa sih peres nggak nih? Di samping beban yang berat gitu kan, bisa terlihat segar, cerah, itu gimana? Tipsnya mungkin. Aku sih nggak ada perawatan khusus ya. Malah sebenarnya kalau misalnya orang banyak ngomong, aku lebih sering dibilang lebih tua 2 atau 3 tahun di atas usia aku. Aku kan sekarang 22 tahun nih. Tapi kalau misalnya untuk mungkin me time, kalau ditanya tentang me time setelah kesibukan yang padat sekali, yang sudah berbaur sama orang-orang, ibaratnya orang-orang penting dan segala macamnya, gimana caranya untuk nggak lupa sama umur kalau masih muda gitu kan? Lebih ke mungkin lebih ke treatment diri sendiri sih, lebih sering jalan sama teman usia sebaya, sering nongkrong, ngobrol gitu, biar nggak serius-serius banget juga. Jangan memforsir diri sendiri juga sih. Harus tetap cari refreshing lah ibaratnya gitu. Jadi mesti sering nongkrong, sering perawatan, sering salon juga. Kalau hobi aku lebih suka baca. Pantesan. Baca dan traveling, nonton YouTube, traveling gitu sih. Jadi benar memang dipakai waktu untuk belajar ya. Untuk belajar, dan kalau bisa dimasukkan dalam hobi, saya suka makan dan tidur. Juga. Makan dan tidur itu penting loh. Segar, itu untuk jaga kesehatan juga, jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa istirahat. Gitu. Sekali. Karena memang kegiatan Jenny kayaknya sekarang lagi padat-padatnya ya. Iya, kebetulan lagi padat. Dan kebetulan menyempatkan waktu ke Universitas Bina Dharma. Harus kuliah. Harus kuliah juga. Tapi kan nyempetin ke sini kan ke Bitok Show merupakan suatu kebanggaan kita dong. Oke. Kemudian Jenny kan 22 tahun nih. Pandangan ke depan, hidup ke depan, udah ada pendamping belum? Oh gitu. Kalau itu kepo pemirsanya di rumah kepo ya. Kalau itu doakan secepat dan setepatnya lah. Buat teman-teman ya, tolong doa dan aminnya. Baiklah. Jadi udah mengarah ke sana, udah ada tujuan untuk
Ya pasti dong. Pasti Kita pasti semuanya. ada menuju ke sana pasti. Saya bukan tipe orang yang Yang apa totok fokus bener karir karir gitu. aja gitu Enggak, kan. aku perempuan yang Imbang ambiar juga ya, ya. ambiar juga dan Iya, imbang makanya, juga ya. heeh. Karena hidup itu memang kita harus imbang. Harus imbang. Jadi jangan Kan sampai kadang ada orang yang berkomentar kalau usia udah di atas 25 tuh nanti udah susah lagi tuh susah jodohnya. gitu ya, Katanya gitu. sih ya, Jangan tapi kita nggak tahu. jangan. Tapi ya jawaban lebih tepatnya adalah secepat dan setepatnya. Kalau cepat tapi tidak tepat kan masalah juga tuh. Iya. Tipsnya apa tuh? Tipsnya apa? Untuk bertahan nyampe jenjang nanti yang lebih serius. Tipsnya adalah Kan mendekatkan di diri. tengah kesibukan, di tengah pasti kan ada butuh perhatian kan mungkin pasangannya sekarang. Wah boleh ini kayaknya milenial banget nih topiknya harus ya. sesuai dong sama tema kita kan. Benar. Tadi kan kita udah Karena serius. masalah generasi milenial bukan cuma masalah yang serius-serius pendidikan pekerjaan ya, betul sekali. tapi juga masalah hati gitu ya. Betul, masalah hati kan kalau seumur J ini kan nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya ada masalah kita kelihatan itu kan biasanya ngeganggu. Makanya tipsnya tuh gimana ngejaga saling pengertiannya gimana? Oh gitu. Pengertian sama siapa nih? Kalau misalnya kalau di rumah mungkin. kalau aku sendiri sebenarnya kalau lebih menjaga perasaan aku, maksudnya emosional aku sebagai anak muda yang berkecimpung di dunia orang yang dewasa mungkin ya, bisa dikatakan seperti begitu. Gimana ya? Lebih ke sering curhat juga sama teman gitu. Terus perbanyak ibadah itu penting menurut saya karena anak muda zaman sekarang kan bukannya apa ya, tapi kayaknya sangat jarang anak muda yang ibaratnya suka mendekatkan diri lebih dalam lagi karena padahal sebenarnya kita sebagai individu itu ya akhir-akhirnya kembali ke akhirat kan. Jadi ya memang anak muda ini dengan segala macam tantangan dan cobaan dan godaan dunia ini ya harus berpegang teguh dengan agama dan kepercayaan iman gitu sih. Kan kalau misalnya kita kan terjun di dunia taronmen nih, biasanya kan kalau kita untuk ngasih pengertian ke pasangan itu susah. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Biasanya kan kita kadang kalau ada yang mau ngedeketin mungkin agak jaga jarak. Kalau di J sendiri pernah nggak gitu ngalamin? Tapi masalahnya saya belum ada pasangan loh teman-teman. Belum ada pasangan pemirsa. Jadi bingung juga mau jawab seperti apa ya. Tapi menurut saya pasangan itu hal yang sangat penting. Tapi tidak dipikirkan, jangan terlalu juga dipikirkan untuk sekarang gitu. Jadi lebih baik memperbaiki diri sendiri. Terus juga ya atau nanti jodoh udah ada yang ngatur. Jadi ya mungkin nanti pasti bakal apa ya, kalau misalnya kita baik ya pasti dipertemukan juga jodoh yang baik. Yang pasti jangan sampai melakukan ibaratnya berhubungan dengan orang-orang di luar batas dan norma sosial lah yang berlaku lah agama tentu. Oke, tapi J ngerasa sendiri nggak setelah J terpilih sebagai DPD RI ini susah berinteraksi dengan mungkin teman-teman ataupun dengan lawan jenis calon pasangan mungkin itu susah gitu, ada gap-gap tersendiri ya gitu ya. Benar-benar. Oh enggak juga sih sebenarnya karena memang tetap aku pun menjadi orang yang kayaknya open sama siapapun gitu, sama teman-teman, baik itu untuk teman main ngobrol ataupun teman yang menjadi calon pasangan. Jadi kayaknya aku akan tidak se-eksklusif itulah. Karena manusia sama aja di mata Allah, yang membedakan cuma amal ibadah kayaknya. Jadi ya nggak begitu ada gap yang terlalu tinggi gitu. Oke, menarik sekali. Ternyata J ini masih mencari. Oh iya, boleh sekalian promosi. Ternyata J ini masih mencari sesuai umurnya 22 sih emang. Ini sebenarnya memang ada pertanyaannya atau ini sebenarnya nggak ada pribadi yang pribadi emang Mbak Ica nih kepo ini. Kepo ya nggak apa-apa dong dia. Tadi kan kita udah ngebahas benar. Santai. Kayaknya J kita ini dulu deh. Nanti setelah ini kita bakalan ngobrol lagi sama J. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Bi Talk Show. Masih sama Kak J ini di sini. Kak J, kita lanjut lagi ya. Capek nggak nih jawabin pertanyaan-pertanyaan yang penasaran? Happy banget. Nanti segmen selanjutnya harusnya aku yang nanya-nanya. Oke, gantian. Oke, Kak J, untuk syarat menjadi DPD RI Provinsi Sumatera Selatan tuh susah nggak sih? Apa aja? Persyaratannya itu ya berusia 21 tahun, kemudian juga tidak termasuk dalam pengurus partai politik dan memenuhi syarat 3.000 dukungan, terus apalagi ya sehat fisik dan itu aja sih. Biasanya ada persyaratannya di KPU. Oke, paling seperti kewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Begitu. Syarat umumnya seperti itu. Seperti itu.
Baik, terlepas dari sisi bangganya J nih, ada nggak sih kekhawatiran J mengemban prediksi sebagai DPD RI Provinsi Sumatera Selatan? Ada nggak kekhawatiran insecurities itu pasti ada di setiap manusia, apalagi aku sekarang sudah mengemban tanggung jawab yang begitu besar di usia sebelia ini. Sempat terpikir bahwa aku takut menjadi panutan yang tidak baik, atau kan orang ekspektasinya tuh besar sekali kan, anak muda, kemudian perempuan, aku takut tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Kemudian juga namanya manusia ada salah, ada hilafnya, dan ada perasaan untuk takutnya menginfluence orang-orang untuk melakukan hal-hal buruk itu juga pasti. Karena kan sebagai manusia kan kita tidak lepas dari perilaku-perilaku yang ibaratnya tidak 10 betul gitu loh. Jadi takut saja jadi panutan yang jelek lah bagi teman-teman. Tapi alhamdulillah sih nggak sebegitunya sampai stres segala macam, enggak. Pencapaian ke depan yang ingin J capai atau yang J kembangkan ada nggak? Pengennya sih sebenarnya lebih aktif lagi dalam dunia pendidikan ya. Pendidikan karena itu ibaratnya apa ya namanya, akan jadi amal jariah juga nanti kan. Dan juga itu merupakan landasan kita untuk membangun sebuah peradaban, sebuah bangsa harus memiliki pendidikan yang mumpuni dan sumber daya manusia juga yang berpendidikan, yang apa ya namanya, yang berqualified gitu dari segi pendidikannya gitu sih. Kemudian harapan ke depannya secara pribadi, pengen apa nih? Pengen banyak sih sebenarnya, tidak bisa disebutkan. Kalau misalnya itu target itu banyak banget, tapi pada intinya ya semoga saya harapan ke depannya bisa semakin jadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi bangsa, agama, dan orang-orang sekitar. Oke, terima kasih banget J udah nyempetin waktu kesini. Boleh mungkin ada nggak sepatah dua kata ini untuk motivasi pemirsa di rumah? Motivasi di rumah ya? Kata-kata motivasi untuk anak-anak mudanya mungkin ya? Anak mudanya untuk teman-teman di rumah, jadilah generasi bangsa yang selalu memberikan yang terbaik untuk nusa bangsa serta agamanya, dan jadilah generasi bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila dan kuatkan iman dan takwa. Nah, gitu. Oke, jadi itu tadi perbincangan sama J. Kayaknya J juga udah capek ya, mengingat dari tadi ditanya-tanya terus. Enggak kok. Dan ya yang penting Kak J udah menginspirasi. Dan kita banyak belajar karena kita memang sharing, memang J juga masih muda dan memang J juga berprestasi sekali. Amin. Mungkin prestasi? Amin. Apa? Prestasi J? Ada beberapa? Aku nggak merasa berprestasi banget sih sebenarnya, nggak. Prestasi itu menurut aku pada saat kita bermanfaat aja bagi orang lain sih. Kalau prestasi itu dimakan sendiri juga nggak ada rasanya apa-apa kok gitu sih. Yang penting bermanfaat untuk orang lain sih. Baik pemirsa, saksikan terus B Talk Show. Kayaknya kita udah mohon pamit nih. J-nya juga udah capek, Ica-nya juga udah capek nanya-nanya, udah dikupas semua. Kasihan J-nya ditanya-tanya terus. Mungkin next episode kita bakalan ketemu lagi tentunya dengan bintang tamu yang menginspirasi. J, makasih banget udah nyempetin waktu. Sama-sama loh, Ica. Di tengah kesibukan, alhamdulillah banget bisa datang ke B Talk Show. Sama-sama. Baik pemirsa, Ica sama J mohon pamit undur diri. Dadah.